dan tidak punya uang atau apa begitu ya. Jadi sangat-sangat kasihan mereka ini. Ya, saya tertawa saja. Nah, saya memprediksi atau menduga, ya, perhatikan baik-baik. Saya mengatakan saya memprediksi atau menduga kelihatannya mereka mungkin yang kesulitan uang, ya. Yang lagi bokek dan kesulitan duit mungkin mereka, saudara. Karena beberapa hari lalu Dondi Tan dan Umar Al-Fariski baru babak belur dalam debat dengan Pak Budi Asali dan Pak Pendeta Ezra Soru. Kelihatannya mungkin banyak teman-teman mereka yang mungkin juga ikut menyokong, menyumbang, ya, mendonasi terhadap mereka, memprotes ya. Kenapa Umar itu diskakmat oleh Pendeta Ezra Soru? Kok bisa gitu, begitu ya? Kenapa si Umar itu walk out pada saat debat, begitu ya? Kenapa kalian kok kalah sama mereka, begitu ya? Lalu mereka mungkin diprotes-protes, akhirnya mereka, ya begitulah, timbullah obrolan yang gak karu-karuan ya. Akhirnya memikir-mikir bahwa orang lain itu tidak punya duit, kesulitan uang, dan lain sebagainya. Ini aneh sekali ya. Ya, orang seperti saya kuliah di Belanda, ya, pulang pergi naik pesawat, bayar tiket pesawat. Bagi saya pendeta Kristen, Tuhan tanggung semua itu. Saya tidak kaya, tapi Tuhan saya menanggung semua itu. Nah, jadi juga saya kuliah di Belanda itu tidak keluarin duit, Dondi Tan. Tidak keluarin duit ya. Ini sebentar lagi saya mau berangkat juga, ada urusan selama 1 bulan ya di Belanda. Itu urusan persekutuan PhD internasional, saya salah satunya ikut. Itu kan keluarin duit itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Akhirnya teman-teman ya, Pendeta Muriwali kadung malu. Kadung benar-benar itu emosi dengan statement-statement yang disampaikan oleh Kodondi, di mana Kodondi dengan jelas menolak untuk berdebat dengan Pendeta Muriwali Yanto Matalu. Karena dianggap udah nggak level gitu. Kalau dulu 2 tahun yang lalu boleh lah. Tapi kalau sekarang sorry ya, sekali lagi ya, sorry ya, udah nggak level. Tetapi Kodondi mengatakan dia siap saja. Oke lah, kalau memang Pendeta Muriwali ngotot ingin berdebat dengan dirinya, Kodondi oke saja. Tetapi tolong, Anda yang adakan. Karena yang ingin berdebat itu Anda, bukan Kodondi. Ibaratnya, ini yang ngelamar itu Anda. Artinya Anda yang harusnya berusaha. Kan begitu, teman-teman. Sama seperti orang, kalau cari pekerjaan. Kalau dia yang melamar pekerjaan, ya mungkin dia yang harus capek-capek. Dia yang harus datangi kantor tersebut, dia diinterview dan sebagainya. Tapi kalau dia direkrut, lain cerita, kan begitu. Negosiasinya beda dong. Antara kamu yang melamar, sama kamu dilamar. Kalau kamu yang ditawari untuk masuk ke perusahaannya, tentu saja. Nggak ada yang kamu harus isi interview sekian-sekian gitu. Enggak kan? Ada perusahaan nawari, kamu mau nggak jadi manajer di perusahaan saya? Malah kamu yang bisa nego, saya mau, tapi minta gaji sekian. Saya bisa, tapi jam kerja saya seperti ini. Ada posisi negonya. Jadi ini yang membedakan ya. Kalau 2 tahun yang lalu, memang Kodondi yang meminta Pendeta Muriwali untuk mau berdebat. Tetapi itu ditolak. Kalau sekarang posisinya, Pendeta Muriwali nih yang pingin berdebat dengan Kodondi. Sehingga Kodondi bilang, oke, walaupun Anda cuma kelas kroco lah ya, walaupun Anda sekarang ini bukan siapa-siapa, Anda ini pendeta yang dianggap, ya mohon maaf ya, dalam kacamata kami pendeta gagal, tapi nggak apa-apa lah, kalau memang Anda ingin berdebat, siapkan tempatnya, Kodondi akan datang. Begitu. Dan ini membuat marah Pendeta Muriwali ya. Kita tahu, hinaan demi hinaan, itu dirasakan oleh Pendeta MEM. Dianggap sebagai pendeta nggak punya modal. Dianggap pengen debat, tapi nggak mau keluar biaya. Ini membuat Pendeta MEM makin emosi, teman-teman. Ini seru nih ya. Belum debat saja sudah panas. Ini belum debat, udah panas, teman-teman. Keren nih. Keren. Jadi memang debat itu kayak tinju. Sebelum mulai tinju, ada mulai kan, war-nya dulu. Ya, war-nya itu kan yang bikin panas. Adu statement, adu bacot kalau orang bilang ya. Belum debat udah bacot-bacot duluan, nah itu seru gitu. Jadi makin memanaskan debat tersebut. Ini Pendeta MEM langsung kejang, teman-teman. Langsung ngamuk.
langsung bilang bahwa dia itu punya duit ya, jangan sepele. Ini yang keren ya. Akhirnya MYM karena terus dihina, terus didesa, ini membuat dia mau nggak mau keluar statement bahwa dia siap mengelontorkan duit, bahwa dia siap untuk keluar biaya. Ini keren, ini keren. Oke, kita dengarkan dulu bacotan dari Pendeta Muriwali Yanto Matalu. Ini bacotan ya. Jadi pagi ini saya akan kembali membahas tentang Donditan, saudara, yang tadi malam secara khusus mereka live, ya dia dan kelompoknya, saudara, membuat live untuk menanggapi tantangan debat saya, ya saudara ya. Ya, saya mendengarkan di awal-awal, saudara, tapi kemudian lama-lama saya merasa kok ini seperti bukan pembicaraan dari kelompok orang yang terdidik dengan baik ya. Itu lebih terdengar seperti obrolan mak-mak di pasar atau obrolan mak-mak di perumahan yang lagi ngerumpi ya. Jadi ya saya tanggapi dengan santai dan tertawa saja, saudara ya. Nah, yang pertama-tama, saudara, di dalam video mereka banyak sekali bahwa saya ini minta fasilitas. Mereka malah juga singgung-singgung masalah duit, saudara. Dan kesan saya ketika mendengarkan ocehan mereka, itu obrolan mak-mak di pasar versi mereka, saudara, itu mereka melihat saya ini seperti sebagai orang yang tidak punya duit, ya, lalu ngemis-ngemis sama mereka minta diadakan debat gitu. Ini kan ngawur sekali, saudara. Donditan, gini-gini saya punya yayasan loh, Donditan. Gini-gini saya punya yayasan loh, Donditan ya. Saya pelayanan apa, kalau urusan pribadi saya mesti keluarin duit pribadi saya. Jelas itu, masa urusan pribadi saya bebankan kepada pelayanan atau gereja atau yayasan. Oh, enggak mungkin ya saudara, ini kan kurang ajar ya. Tapi kalau urusan pelayanan, urusan debat, urusan PI, urusan seminar, urusan saya terbang ke sana kemari, tiketnya, ya, itu kan urusannya yayasan, urusannya gereja, bukan duit saya pribadi. Jadi you mau suruh saya tanggung biaya saya sendiri, begitu mudah saya melakukan itu. Jadi kesan saya begini, Anda tidak punya uang atau apa begitu ya. Jadi sangat-sangat kasihan mereka ini. Ya, saya tertawa saja. Nah, saya memprediksi atau menduga, ya, perhatikan baik-baik. Saya mengatakan saya memprediksi atau menduga kelihatannya mereka mungkin yang kesulitan uang, ya. Yang lagi bokek dan kesulitan duit mungkin mereka, saudara. Karena beberapa hari lalu Donditan dan Umar Al-Fariski baru babak belur dalam debat dengan Pak Budi Asali dan Pak Pendeta Ezra Soru. Kelihatannya mungkin banyak teman-teman mereka yang mungkin juga ikut menyokong, menyumbang, ya, mendonasi terhadap mereka, memprotes ya. Kenapa Umar itu diskakmat oleh Pendeta Ezra Soru? Kok bisa gitu, begitu ya? Kenapa si Umar itu walk out pada saat debat, begitu ya? Kenapa kalian kok kalah sama mereka, begitu ya? Lalu mereka mungkin diprotes-protes, akhirnya mereka, ya begitulah, timbullah obrolan yang gak karu-karuan ya. Akhirnya memikir-mikir bahwa orang lain itu tidak punya duit, kesulitan uang, dan lain sebagainya. Ini aneh sekali ya. Ya, orang seperti saya kuliah di Belanda, ya, pulang pergi naik pesawat, bayar tiket pesawat. Bagi saya pendeta Kristen, Tuhan tanggung semua itu. Saya tidak kaya, tapi Tuhan saya menanggung semua itu. Nah, jadi juga saya kuliah di Belanda itu tidak keluarin duit, Donditan. Tidak keluarin duit ya. Ini sebentar lagi saya mau berangkat juga, ada urusan selama 1 bulan ya di Belanda. Itu urusan persekutuan PhD internasional, saya salah satunya ikut. Itu kan keluarin duit itu. Ya, Tuhan yang menanggung buat saya. Jadi jangan kau kira orang seperti saya ini kemana-mana harus nyeker ya, harus memelas kepada orang seperti kalian ya. Tidak perlu saya. Nah, mungkin kalian yang kesulitan uang karena baru kalah debat, lalu karena uang-uang yang ada di pikiran itu, maksud saya
karena mereka lagi mungkin bokeh, lalu di pikiran mereka hanya uang, 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 maka kemudian mereka saat menanggapi saya, yang muncul pembicaraan itu mengenai uang. Nah, kasihan sekali ya. Patut diketawain mereka ini, kasihan sekali. Maka saya katakan itu obrolan mak-mak di pinggir pasar. Nah, iya, obrolan mak-mak di pasar ya. Hampir saja saya bilang obrolan mak-mak di pinggir jurang ya. Ya, baik saudara. Nah, yang berikut begini. Saya menantang debat Donditan itu, saya diminta fasilitas loh. Bilang, kau mau hotel atau kampus atau online, terserah. Saya datang, saya bilang, saya tidak minta makan loh. Saya tidak minta uang tiket. Kalau saya bilang saya datang, saya tanggung sendiri transportasi saya. Masa saya minta-minta Donditan? Kalau saya bilang saya datang, misalnya saya mau istirahat, saya bayar sendiri kamar hotel. Kamu cuma sediakan tempat debat, cuma itu. Saya tidak minta-minta duit, tidak minta-minta honor, tidak minta-minta fasilitas, tidak minta-minta makan. Jadi ini mereka ini, saya tidak tahu, isi otak mereka ini apa ya. Saya tidak tahu mereka ini isi otaknya apa ya. Tidak mendengarkan baik-baik apa namanya pembicaraan orang, lalu asal bicara, asal mangap ya. Coba teliti kembali semua video saya yang menantang kamu itu. Tidak ada saya minta uang, tidak ada saya minta honor, tidak ada saya minta tiket, tidak ada saya minta makan. Saya bisa beli makan sendiri di hotel. Mungkin dengan tim saya 1-2 orang yang sama-sama saya, kami makan di hotel, kenapa tidak mampu? Ya, kami bisa sewa kamar sendiri. You yang menjadi penyelenggara, kan kamu yang biasanya jadi penyelenggara. Kalau di hotel kamu sediakan tempat di hotel, di mana saya datang debat. Urusan makan, urusan saya sendiri. Urusan tiket saya, urusan saya sendiri. Saya tidak minta kamu, Donditan. Jadi kalau kalian yang kesulitan uang karena baru kalah debat, ya kalian kesulitan uang saja. Jangan libat-libatkan orang yang tidak relevan, yang tidak ada hubungannya seperti saya. Paham ya? Ya, baik. Yang berikut sekarang. Di dalam video mereka tadi malam, Donditan juga menantang ya. Kamu yang menantang, kamu yang harus sediakan tempat. Saya siap. Saya siapkan di Malang, bisa. Saya siapkan hotel ya untuk Donditan menginap. Ya, kalau Donditan bawa tim, ya dia tanggung sendiri timnya ya. Saya tidak akan tanggung timnya ya. Sorry aja ya, masa saya yang tanggung timnya ya. Ya dia tanggung sendirilah ya. Tapi khusus Donditan, saya sediakan kamar hotel, saya sediakan makan minum, saya kasih honor juga. Nah, Donditan, saya kasih kamu honor juga. Ya. Nah, kesulitannya adalah bagi orang Kristen kalau menyelenggarakan debat itu sulit dapat izin. Saya katakan dalam live streaming kemarin, Pak Esra Soru di Kota Kupang saja. Saudara tahu itu Kota Kupang mayoritas Kristen itu Kota Kupang. Itu polisi tidak izinkan itu debat-debat itu. Debat antar agama ya, Islam Kristen gitu ya. Tapi ini saya kritisi nanti ya. Ini masalah saya dan Donditan dengan Kainama dan yang lainnya itu bukan masalah Islam Kristen. Saya sudah bahas ini kemarin. Nanti saya perjelas lagi. Saya perjelas lagi nanti. Ya, saya terus terang mengasihi orang Islam, mencintai orang Islam ya. Saya banyak bersahabat bergaul dengan orang Islam. Mertua saya adalah orang Islam ya. Jadi saya tidak ada masalah dengan orang Islam. Tapi masalahnya adalah pengejek iman Kristen seperti Donditan, Kainama, dan lain sebagainya. Ya, jadi baik. Jadi kesulitan utama kalau Kristen yang menyelenggarakan ini adalah izin. Di Kupang saja tidak diizinkan, padahal itu mayoritas Kristen. Nah, apalagi orang seperti saya di Jawa, saya sulit mendapat izin, pasti tidak mungkin diizinkan. Lalu keamanannya siapa yang menjamin? Nah, maka saya kasih syarat, Donditan. Kalau kamu mau saya jadi penyelenggara, saya siap. Saya tanggung semuanya, saya cover semuanya. Saya kasih kamu honor. Ya, saya kasih kamu honor. Ya, saya tanggung semua, hotelnya semua. Ya, saya tanggung semua. Ya. Nah, tapi saya kasih kamu syarat. Kamu harus minta rekomendasi atau restu dari MUI, Majelis Ulama Indonesia, yang menyatakan bahwa merestui perdebatan antara pendeta MIM dan Donditan,
Lalu dijelaskan penyelenggaranya adalah pihak pendeta MYM. Lalu kedua, keamanannya kami jamin. Artinya bukan saya minta mereka kirim keamanan, bukan itu. No, bukan itu. Tapi maksudnya menghimbau umat Islam agar tenang. Itu kedua. Ketiga, harus ada kejelasan bahwa apapun yang dinyatakan dalam perdebatan itu tidak dianggap sebagai penistaan agama. Tapi itu adalah murni ranah akademik, perdebatan ilmiah akademik. Nah, kalau Anda dapat rekomendasi dari MUI, itu saya bisa jadikan dasar, saya urus di polisi, saya urus di elemen-elemen terkait, ya kita bisa debat. Tapi kalau engkau suruh saya, kamu sendiri yang urus ke MUI, saya tidak punya akses ke sana ya. Kalau Donitan masih berkelit ya, kamu yang urus ke MUI, saya tidak punya akses ke sana, saya tidak punya kenalan di sana, saya juga tidak ngerti prosedur pengurusan apa di MUI, saya bukan orang Islam. Nah, kalau kamu bisa dapat rekomendasi dari MUI, saya akan urus izin, saya siapkan hotel di Malang, saya siapkan kamu kamar yang bagus, ya, kamar yang top, saya siapkan kamu makanan enak, dan saya siapkan honor buat kamu. Ya, you menghadapi saya, Donitan. You jual, saya beli, Donitan ya. Kamu jual, saya beli. Ini antara kamu dan saya, bukan Islam Kristen ini, bukan. Ya baik ya, jelas ya. Jadi itu syaratnya. Saya tidak ada akses ke MUI, tidak punya apa, ya tidak mengenal, tidak tahu apa-apa tentang itu karena saya bukan orang Islam. Harusnya kalau mau pihak Donitan bisa, dia pasti punya koneksi orang-orang penting ya. Di agama Islam pastilah itu Donitan ini ya. Kan Anda bisa hubungi koneksi Anda itu, relasi Anda itu untuk mengurus surat itu, kan gampang itu. Kalau MUI rekomendasikan ya merestui perdebatan antara Donitan dan pendeta MYM, ya sebaiknya nggak usah menggunakan terminologi yang mungkin terlalu keras ya. Ya dialog aja begitu ya. Dialog antara Donitan dan pendeta MYM, lalu dijelaskan penyelenggaranya adalah pendeta MYM, lalu kedua menghimbau agar keamanan dijaga ya, umat terutama umat mayoritas itu tenang ya. Lalu ketiga juga ada pernyataan jelas bahwa apapun yang terjadi dalam debat itu tidak dianggap sebagai penistaan agama. Kalau itu clear, saya siap sekali. Saya keluarkan dana berapapun saya keluarkan. Ya, bukan saya ya, tentu organisasi saya ya. Ya, kita keluarkan dana, siap sekali ya Donitan ya. Jadi silakan ya. Kalau Anda masih berkelit ini ya sudahlah, Anda pengecut. Kalau Anda masih berkelit ini Anda pengecut ya. Nah, tetap masih ada opsi lain, Donitan. Saya berikan kamu opsi lain, tetap ya. Kalau opsi ini kamu tidak mampu, ya karena saya bersyarat tadi masalah MUI ya, bisa juga kamu yang menyelenggarakan di Jakarta, atau di Surabaya, atau di Jogja, di mana saja terserah. Yang penting jangan terlalu jauh ya. Kalau terlalu jauh ya saya repot. Maksudnya buang banyak waktu saya nanti. Misalnya Anda mau selenggarakan itu di Wamena, Papua ya. Itu jauh sekali itu ya. Ya di sekitar Pulau Jawa sajalah ya. Entah Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Solo, atau Malang ya, kota Malang, atau di Surabaya ya terserah. Semarang terserah aja ya, tidak masalah ya, asal jangan jauh seperti ke Batam atau ke Papua, ke Ambon begitu, jauh sekali ya. Ya kamu adakan ya, karena kamu yang mengadakan ya, kamu yang siapkan hotelnya. Tapi saya tidak akan minta kamu, ya perhatikan baik-baik, tidak akan minta kamu sediakan kamar, tidak. Saya bayar sendiri kamarnya. Saya tidak minta makan sendiri. Tiket saya tanggung sendiri. Silakan kamu siapkan di Jakarta. Ini opsi kedua. Tapi kalau kamu masih ngeyel juga, lalu alasannya MYM minta fasilitas, saya tepuk jidat ya. Kamu itu orang macam apa ya? Kamu itu orang punya nurani, orang punya moral apa enggak ya?
Sudah jelas perkataan saya, kalau kamu masih putar balik seperti kamu putar balik semua video saya ini, mengatakan MYM minta fasilitas. Saya tidak minta fasilitas. Kamu yang selenggarakan, tentu kamu yang siapkan tempat. Saya datang, itu saja. Masalah nginap, masalah makan, ya saya tanggung sendiri. Saya tanggung sendiri. Coba kamu teliti baik-baik video saya. Saya minta makan enggak? Saya tidak minta makan. Saya minta hotel enggak? Untuk nginap? Saya tidak minta. Saya bilang kamu yang sediakan tempat, itu aja. Jadi ada dua opsi ini. Ya, tetap masih ada opsi ketiga. Saya tawarkan kepada kamu. Pertama tadi apa? Pertama, saya yang menyelenggarakan, saya tanggung semua, saya sediakan hotel, saya sediakan kamu kamar, saya sediakan kamu makan, saya sediakan kamu tiket pesawat, saya sediakan kamu segala sesuatu. Termasuk saya kasih kamu honor. Saya kasih honor buat kamu. Ya. Saya penyelenggaranya. Tapi kamu, karena itu urusan kamu, orang Islam, yang punya koneksi ke MUI, kamu harus minta rekomendasi MUI sebagaimana yang saya katakan tadi. Kalau rekomendasi itu keluar, saya tinggal urus izin di polisi di mana-mana. Pasti dengan rekomendasi MUI, saya bisa dapat izin. Saya yakin pasti dapat izin. Karena kalau MUI sudah rekomendasikan, itu pasti saya pikir izin mudah, ya, akan mudah. Itu opsi pertama. Opsi kedua, kamu menyelenggarakan di Jakarta, kamu hanya sediakan tempat. Saya tidak minta kamu makan, enggak. Saya tidak minta kamar hotel, tidak. Saya tanggung sendiri pembiayaan saya. Saya cuma datang ke tempat yang kamu sediakan dan saya debat dengan kamu. Paham? Ini opsi kedua. Opsi ketiga adalah debat online, pakai Zoom. Nah, sudah ada 3 opsi ini, tinggal pilih salah satu. Tapi kalau kamu masih berkelit nanti, oh MYM minta fasilitas, MYM butuh duit dan lain sebagainya, aduh, saya melihat kamu ini sudah betul-betul, ya, remeh sekali ya, sangat remeh ya. Ya, jadi jelas ya, clear ya. Nah baik, saya lanjutkan sekarang, saudara. Pendeta MYM mempertegas bahwa dia ini bukan pendeta kere. Dia bukan orang susah ya. Jadi yang ingin dipertegas oleh pendeta Muriwali di sini ya, dari awal-awal kita bisa lihat dia ini nggak peduli nih dengan debat. Debat itu udah urusan kedua lah, urusan kedua ketiga. Yang paling penting memulihkan harga diri dia yang sedang dipijak-pijak, yang sedang dihina. Jadi fokus utama Muriwali ini ingin kasih nampak, gua ini nggak susah loh, gua ini pendeta dan gua bukan pendeta kaleng-kaleng gitu. Buktinya apa? Buktinya gue punya yayasan, kan begitu. Terus saya juga bingung ya, punya yayasan bukannya urus yayasan tuh gampang. Sekarang perizinan di Indonesia gampang kok. Teman-teman mau dirikan yayasan, yang penting jelas tujuannya apa, orangnya ada, bisa kok. Bahkan sekarang pengurusan yayasan tuh bisa lewat online. Jadi saya bingung juga. Ini maksud dia, gini-gini saya punya yayasan tuh apa gitu. Apa yang ingin ditonjolkan? Kecuali Anda bilang yayasan Anda besar, Anda kasih nampak. Nih lihat loh, aset yayasan saya ada ini, ada ini, ada itu. Kita punya unit usaha ini, itu. Itu baru keren. Ini enggak, saya punya yayasan. Loh, so what gitu? So what? Dirikan yayasan gampang kok teman-teman. Gampang sekarang. Kok Agus waktu itu pernah nanya saya, Julius, kenapa kamu nggak dirikan yayasan? Gampang loh. Karena kan Kok Agus ada dirikan yayasan juga. Waktu itu dia nawari saya join, saya nggak mau. Terus dia bilang, kalau nggak lu buka juga loh, dia bilang. Saya bilang, saya nggak mau. Dirikan yayasan gampang. Cuman yayasan kamu tuh ada isinya nggak gitu. Ya, ada isinya nggak? Kecuali MYM kasih nampak, lihat nih, saldo rekening yayasan saya. Ada 100 miliar. Wah, keren gitu kan. Lu pikir saya pendeta kaleng-kaleng? Lihat nih saldonya. Lihat asetnya. Yayasan ini punya tanah di mana, di mana, di mana. Berkat perpuluhan yang kami kutip, yayasan kami punya ini, punya itu. Wah, itu baru keren. Itu baru keren gitu. Nggak perlu juga Anda ngakui, kalau memang Anda hebat, orang akan salut. Contoh pendeta Gilbert. Pendeta Gilbert tuh nggak perlu bilang dia punya yayasan ini, yayasan itu. Kita juga tahu dia pendeta sukses. Betul tidak? Gilbert Lumondong, bahkan pendeta Mel Atok dan Esra Soru, dia nggak perlu bilang bahwa dia punya yayasan, punya ini, punya itu. Kita juga tahu dia pendeta yang lumayan gitu. Dari kacamata kita bisa melihat bahwa MYM, ya mohon maaf Pak,
mohon maaf, Anda itu termasuk kriteria pendeta yang gagal menurut kami. Sekali lagi ya, menurut kami. Jadi jangan Anda jadikan barometer, saya punya yayasan. Nanti saya debat, yayasan saya yang bayar. Ini lucu gitu. Jadi dia menonjolkan, saya debat, nanti yayasan yang tanggung gitu. Bukan pribadi dia. Tapi di satu sisi, dia ngomongnya apa? Ini antara pribadi saya. Pribadi saya antara saya dan Donditan. Bukan agama, bukan apa gitu. Ya, bukan yayasan juga. Tapi yayasannya yang disuruh tanggung untuk berdebat. Nah, jadi memang lawak-lawak pendeta satu ini ya. Dan di sini seharusnya, ini saya katakan, semoga pendeta MIM dengar ini ya, karena biasa dia nonton juga. Saya pertegas loh, saya seharusnya, ya, kalau saya jadi MIM, harusnya dia berterima kasih dengan Kodondi dan channel-channel Muslim. Loh kok begitu? Harusnya Anda terima kasih. Dengan Anda dibahas oleh Kodondi dan channel-channel Muslim, itu membantu Anda sekarang naik lagi nih. Kemarin tuh Anda sudah redup. Mohon maaf, bahkan di channel saya ini aja, saya bahas Anda, itu yang nonton dikit. Saya kemarin lagi bahas Gilbert, ya, itu tinggi yang nonton. Bahas pendeta Mel Atok, itu tinggi juga. Ya, bahas pendeta Mel Atok tinggi. Kalian bisa lihat jumlah view-nya. Begitu bahas pendeta MIM, langsung drop. Langsung drop nih teman-teman. Langsung yang nonton sedikit sekali. Bahkan saya sampai berpikir, apa perlu saya bahas MIM lagi atau tidak? Karena nggak ada nilainya bahas dia nih. Ya, mohon maaf saya katakan, nggak ada nilainya. Orang nggak kenal dia, entah siapa. Yang orang tahu ini cuma pendeta yang suka marah-marah. Jadi harusnya Anda terima kasih nih, kami bantu Anda terkenal lagi. Bahkan dengan statement-statement Kodondi yang merendahkan Anda itu membuat banyak orang kasihan sama Anda. Betul tidak? Dengan kami bahas Anda seperti ini, laskar-laskar Polycarpus dan para donatur Islamophobia itu menjadi tergerak untuk membantu Anda. Karena mereka kasihan. Kan begitu. Kasihan dengan Anda dan merasa ini udah masalah harga diri nih. Masa pendeta dihina seperti ini? Masa pendeta direndahkan seperti ini? Mau nggak mau mereka harus bantu. Mereka nggak akan biarkan Anda terhina. Walaupun ya, mungkin donatur Islamophobia, laskar Polycarpus, ini sebagian orang-orang yang nggak suka sama Anda. Bisa jadi mereka dari pendukung karismatik. Mereka pendukung pendeta-pendeta yang Anda musuhi. Bisa jadi mereka grupnya Pak Bom-Bom, Sofiatul ya, yang pernah Anda kritisi. Tetapi mau nggak mau, mereka akan bantu Anda. Kenapa? Karena rasa benci mereka kepada Donditan. Walaupun mereka nggak suka Anda, tapi mereka lebih benci kepada Donditan dan para apologet Muslim. Sehingga bagi mereka, musuh dari Donditan, musuh dari Ustadz Kainama, mau nggak mau harus mereka rangkul. Itu adalah teman mereka, kan begitu? Musuh dari musuhku adalah teman. Jadi Anda keciprat nih. Keciprat dari mereka-mereka ini. Sehingga saya jamin, kalau Anda ingin debat, pasti udah banyak tuh yang menghubungi Anda. Maju aja Pak MIM. Kami sokong, kami support. Kalau masalah biaya, tenang. Kami bantu. Pasti akan banyak donatur Islamophobia, laskar Polycarpus yang menghubungi Anda dan membantu secara biaya. Betul tidak? Ya. Udahlah, nggak usah pura-pura. Kita juga tahu hal itu. MIM, ini kan sebenarnya gengsi aja, malu. Terus dia bilang bahwa ini nampaknya si Dondi nih, yang lagi kesulitan uang. Gara-gara kemarin baru babak belur. Halo, apa hubungan? Apa hubungannya gitu? Yang pertama, barometer babak belur itu apa? Betul tidak? Pihak Muslim bilang Kodondi yang bagus. Pihak Kristen bilang Pendeta Esra Soru dan Budi Asali yang bagus. Tapi ada juga orang-orang Kristen yang bilang mereka jelek. Ada, banyak. Kalau Muslim ada nggak yang bilang Kodondi babak belur? Nggak ada, silakan dicek. Jadi barometer Anda harus jelas dulu. Terus kedua, masalah kesulitan duit. Siapa yang kesulitan uang di sini? Selesai ini aja, Kodondi pingin debat dengan pendeta Mel Atok. Kalau pendeta Mel Atok mau debat, Kodondi siapkan semua. Siapkan semua. Tapi itu nggak berlaku untuk Muriwali. Kenapa? Ya sekali lagi. Sorry ya, nggak level. Tapi kalau dia ngotot nggak apa-apa gitu kan. Kroco pun diladeni. Tapi ya, dia yang siapin. Kan begitu. Anggap aja udahlah untuk geli-geli gitu kan. Nggak pengen sebenarnya. Tapi kalau MIM ngotot, nggak apa-apa. Yang penting jangan ribetkan saya. Itu yang ada di otak Kodondi.
Karena dia pengennya Mel Atok. Itu biar teman-teman Kristen tahu ya, yang menontonnya bisa tahu. Muriwali terus untuk ini ya, menaikkan kembali harga dirinya yang sudah jatuh. Dia bilang, kamu nggak mikir ya? Saya ini gini-gini kuliah di Belanda. Ya, dia pamerkan dia kuliah di Belanda, dan dia pulang pergi ke Belanda itu bayar kan gitu, bayar tiket. Ya, tapi Anda sendiri yang bilang, itu yayasan Anda yang bayar. Anda bilang Anda pendeta yang hidupnya itu nggak susah, karena yayasan yang akan support. Anda yang bilang sendiri. Tapi ini lucu. Anda bilang Anda punya yayasan, yayasan Anda yang support. Tapi untuk debat itu aja, kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat, untuk debat tersebut, dia bilang apa? Dia tuh bisa keluarnya, dia bilang oke lah. Ya, dia kasih opsi beberapa. Opsi pertama, dia bilang oke, dia yang selenggarakan debatnya. Tetapi yang dia tanggung itu cuman Kodondi. Pesawat Kodondi, tempat nginap Kodondi, makan dan minum Kodondi, ya, dan juga honornya. Kalau untuk tim nggak, untuk kru nggak. Oke? Itu pun dia minta Kodondi yang ke MUI. Kodondi yang mintakan izinnya. Loh, kenapa Anda nggak suruh orang lain gitu? Anda bilang, oh saya nggak tahu MUI, saya nggak kenal MUI. Nggak punya koneksi. Betul tidak? Ya, nggak punya. Tetapi kan orang di Malang juga banyak dong. Masa Anda nggak punya kenalan yang Muslim? Anda bilang Anda sama Muslim dekat. Bisa dong, minta mereka yang maju. Anda kasih akomodasi, suruh mereka yang jumpai MUI. Bisa kan? Betul tidak? Ini kan masalahnya Anda mau keluar biaya atau tidak. Terus, setahu saya, debat-debat seperti ini, ya nggak harus MUI. Keamanan tuh kepolisian kok. Kepolisian. Apa hubungan dengan MUI? Sedangkan diskusi yang dibuat sama Kodondi, itu juga nggak ada rekom dari MUI, setahu saya ya, setahu saya. Itu mintanya kepada kepolisian pengamanan. Kalau MUI ya silakan saja Anda mau diskusi. Silakan, MUI nggak pernah mempersulit. Ini lucunya pendeta Muriwali ini. Nanggung gitu. Anda bilang Anda punya yayasan yang kuat, dananya kuat, tapi kok nggak semua gitu. Kalau mau keren, nah ini saran saya. Harusnya Anda bilang, itu si Donditan, mau bawa istri, bawa kakek, bawa neneknya, bawa anaknya, mau siapapun dia bawa, kita tanggung. Nah, itu kan baru keren. Mau satu kampung dia bawa pun, saya tanggung. Saya siapkan tempat. Untuk kerennya lebih keren itu. Ini enggak. Sok keren, sok punya duit, tapi bilangnya apa? Khusus untuk Dondi. Ya. Khusus untuk Dondi aja. Kan lucu. Betul tidak? Lucu. Nanggung-nanggung. Mau keren tuh harus semua, Pak. Dan sekali lagi ya, izin itu nggak harus kok. Anda bisa ngurus kepada kepolisian, atau Anda cari orang yang bisa urus. Ya mungkin Anda ya kasihlah uang capek kepada orang-orang, biar dia yang ngurusin. Kalau Anda mau gampang kan gitu, di Indonesia ini masih enak kok teman-teman. Mohon maaf saya katakan ya, di Indonesia ini masih gampang. Banyak orang yang bisa Anda suruh, yang penting Anda kasih uang capeknya, dia yang akan kerjain. Dia akan bantu Anda. Di sini masih banyak kan biro jasa, calo, dan sebagainya. Yang penting Anda berani keluar duit nggak? Itu aja. Ya, itu untuk pendeta Muriwali. Dan kita bisa dengar bahwa dia kasih beberapa opsi. Ya. Di opsi pertama, dia yang adakan. Betul tidak? Dia yang adakan, tetapi dia minta Kodondi yang ngurusin izin. Urus izinnya dia. Dengan alasan apa? Kalau dia ngurus nggak bisa gitu kan. Nah, inilah piciknya mereka. Piciknya pendeta Muriwali ini. Dia bilang apa? Kalau Kristen yang adakan, pasti nggak dapat izin. Kalau dia yang adakan, nggak dapat izin. Contoh Esra Soru, buat di Kupang. Nggak dapat izin dari pihak kepolisian. Terus dia framing. Dia framing seakan-akan yang mempersulit Islam. Ini kan jahat sekali. Sekali lagi ya, statement ini jahat dan memecah belah. Seharusnya Anda tanya kepada Esra Soru, kenapa tidak dapat izinnya? Tanya kepada pihak kepolisiannya, kenapa tidak diberikan izin? Apa karena di kota Kupang mayoritas Kristen? Sehingga kepolisian tidak sanggup mengamankan orang-orang Kristen ini? Ya, ini bisa jadi gitu kan. Jadi
Kalau di tempat mayoritas Muslim Anda bilang pihak Muslim Anda akan bisa amankan, kenapa di pihak Kristen, kalau di mayoritas daerah Kristen, nggak bisa diamankan? Apakah Esra Soru dianggap tidak sanggup? Ya, Esra Soru nggak bisa menghimbau kepada orang-orang Kristen yang ada di kota Kupang untuk damai, untuk tidak anarkis, untuk tidak menyerang pendebat Muslim. Apakah seperti itu? Ini kan tuduhan yang jahat. Yang dituduh adalah masyarakat Kupang. Seakan-akan masyarakat Kupang tidak bisa mengkondisikan debat tersebut. Ini jahat ya. Apakah seperti itu kan gitu? Apakah ada ketakutan orang-orang Kristen yang ada di kota Kupang itu menyerbu, menganiaya pendebat Muslim? Kan nggak mungkin seperti itu. Saya yakin kok, masyarakat Kupang itu damai. Orang-orang Kupang itu tertib. Malah ini di-framing oleh pendeta Muriwali. Seakan-akan ini nggak bisa diamankan, nggak bisa dikondisikan. Halo, apa-apaan ini? Ini tuduhan yang jahat sekali. Dan saya ragu ya, bahwa itu benar-benar ada kejadian seperti itu. Saya yakin, kalau diadakan di Kupang, dibuat oleh teman-teman Kristen, itu masyarakat Kupang pasti antusias dan akan menonton dengan baik. Jadi harusnya ini jadi kacamata, ya. Dan ya, kalian pikirkanlah. Coba kalian pikirkan gitu. Muslim adakan di daerah mayoritas Muslim kondusif, aman. Kenapa ada tuduhan dari Muriwali kalau diadakan oleh pihak Kristen di daerah mayoritas Kristen tidak bisa, diragukan keamanannya? Ada apa ini? Ada apa kan gitu? Terus dia buat beberapa syarat untuk kondisi pertama, untuk opsi pertama. Dia menghimbau, ya, dia meminta MUI untuk bisa memastikan keamanan. Ya, untuk menjamin keamanan dan menghimbau umat Muslim untuk tenang. Nggak ada masalah, umat Muslim itu tenang. Nggak pernah ada histori debat antara Islam dan Kristen, umat Muslimnya anarkis. Silakan dicek. Pernah nggak ada debat Islam Kristen, penonton Muslim anarkis? Nggak ada. Kalau Kristen bagaimana? Tadi ada tuduhan dari Muriwali. Dia sendiri yang meragukan. Anda sendiri yang meragukan orang Kristen sendiri. Ya. Terus dibilang harus ada kejelasan bahwa ini debat secara akademis, jangan sampai dianggap sebagai penistaan agama. Clear kok, nggak pernah ada terjadi. Kecuali pernah ada kejadian, Anda jadi takut. Itu oke. Ini nggak pernah. Nggak pernah ada kejadian aneh-aneh. Jadi, simple aja kok. Ya. Terus, syarat kedua, dia mengatakan, ya, Kodondi yang menyelenggarakan, tapi dia minta di Jawa, jangan luar Jawa, kejauhan. Jangan dibuat di Sumatera, di Kalimantan, ya. Dia jauh, capek mungkin dia. Saya nggak tahu, dia mau naik pesawat, mau naik mobil gitu. Setahu saya kalau buat di Bali bukannya lebih enak dia. Dari Malang ke Bali lebih dekat daripada Malang ke Jakarta. Tapi terserah dia ya. Kalau Alayubi bilang Malang Arsenal gitu kan. Kodondi yang adakan, tetapi biaya untuk dia pergi ke kota tersebut, misalnya ke Jakarta, tempat nginap, makan minum dia tanggung sendiri. Dia dan timnya dia yang tanggung. Nggak perlu Kodondi keluar biaya. Ya Kodondi keluar biaya juga. Opsi kedua ini, yaitu apa? Kodondi yang sediakan tempat kan? Memangnya sediakan tempat nggak keluar biaya? Sekali lagi, bukan Kodondi nggak mau keluar biaya, bukan Kodondi nggak ada duit. Karena Kodondi nggak ada minat. Betul tidak? Nggak ada minat dengan yang namanya MIM. Sama seperti karyawan tadi, 2 tahun yang lalu ditawari, mau nggak isi posisi manajer? Anda tidak mau. Begitu 2 tahun kemudian, perusahaannya udah besar, Anda lihat, wah ini perusahaannya udah gede. Anda yang minta, ada nggak posisi manajernya? Ya dibilang udah penuh. Manajer udah penuh. Kecuali Anda bilang, oh manajer penuh, ya udah Pak saya jadi karyawan biasa nggak apa-apa, gaji saya segini aja. Mungkin dipertimbangkan. Kalau permintaan Anda terlalu gede juga orang malas kan. Anda bilang ya udahlah Pak, nggak manajer nggak apa-apa, saya jadi kroco aja, jadi staf biasa, nggak apa-apa, gaji rendah juga nggak apa-apa. Mungkin perusahaan akan pertimbangkan. Itu yang sedang dialami Kodondi untuk mempertimbangkan tawaran Anda. Terus dia kasih opsi ketiga, yaitu debat secara online saja. Kalau ini kan bisa dibilang bukan ranahnya Kodondi. Kodondi itu memang lebih suka debat offline. Ya, ini teman-teman harus tahu ya, bahwa memang spesialis Kodondi itu debat offline. Debat offline, kalau mau online banyak kok, bisa dengan siapapun. Termasuk Bang Zuma, tapi dia agak trauma dengan Bang Zuma ya. Saya nggak tahu apakah dia masih berani debat dengan Bang Zuma,
Dan Bang Zuma juga bulan depan akan ke Jakarta. Dan Bang Zuma juga sangat pingin bisa debat secara offline. Ini permintaan Bang Zuma, debat secara offline. Kalau memang MEM, Anda mentok dengan Kodondi, mau nggak debat dengan Bang Zuma? Kalau Anda mau, kita kondisikan. Anda tinggal buat video bahwa Anda siap debat Bang Zuma, kita siapkan semua. Ya, kita siapkan. Kalau memang Anda bilang, oh saya nggak perlu dibayar untuk tiket datang, untuk akomodasi, nggak apa-apa, kita nggak akan paksa. Dan kita nggak akan kirim juga undangan, tiket pesawatnya, ya. Nggak akan kirim tiket pesawat. Yang penting komitmen Anda untuk debat. Disiapkan. Antara Jakarta atau Bandung. Kalau sama Bang Zuma, antara Jakarta atau Bandung, Anda bilang Anda bersedia, semua disiapkan Bang Zuma. Kalaupun Anda bilang, bisa nggak sekalian tiket pesawat saya sama hotel? Akan dikasih. Akan diberikan. Ya. Yang penting mau. Oke? Nah, itu sih yang bisa saya sampaikan. Karena Kodondi matanya itu tertuju kepada Pendeta Mel Atok sekarang. Sehingga dia nggak lirik Anda, kan begitu. Anda nggak dilirik. Karena memang tujuannya sekarang ingin debat dengan Mel Atok. Pendeta Mel Atok gitu. Ya, jadi kita kasih beberapa opsi juga ini. Mau nggak debat dengan Bang Zuma? Ya, buat Pendeta Muriwali. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa segera terjadi. Dan sekali lagi ya, saya agak malas bahas ini. Karena memang nggak laku. Harusnya Anda terima kasih nih. Berkat kita jadi banyak donatur Islamophobia yang mendukung Anda, yang membantu perjuangan Anda ya, yayasan Anda. Oke, mungkin sekian dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.